2015 patung Po Antui itu diabadikan dengan sangat megah di Taman Mini Indonesia Indah oleh orang yang bernama Cahyo Kumolo yang Cina itu. Ya, jadi biar tahu, banyak orang Cina yang tampangnya Cina, ada Cina yang tampangnya bukan Cina. Misalnya siapa? Victor Laskodat. Kalau ada yang suka lihat di televisi, ketua fraksi partai Nasdem itu Cina asli. Ya, jadi kita nih sulit, termasuk perdebatan dengan orang yang bernama Jokowi. Jokowi ini seorang Jawa asli atau Cina asli. Itu perdebatan cukup panjang. Nah, bukunya ada di buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri. Nah, itu memang menjadi perdebatan dan saya tidak masuk di wilayah itu, nanti jadi dibilang makar lagi ya. Ya, kita tidak takut, cuma persoalannya kita perlu paham dulu, Cina ini tidak bisa dilawan dengan cara yang emosional. Cina itu licik, licin, halus, culas, dan dia sering menggunakan tangan orang lain. Saya ceritakan kasus penggusuran Luar Batang. Luar Batang itu daerah nelayan di tepian laut di Jakarta Utara. Tanggal 10 bulan April tahun 2016, malam hari itu sekitar 400 tentara berseragam itu sudah bersemayam di satu kelurahan, satu RW. Ya, kurang paham nih kalau di Surabaya ini satu RW sama ya, RW juga ya. Saya mungkin suka banyak istilah-istilah pengelompokan itu. 400 tentara angkatan darat berseragam, mereka ada di satu lingkungan yang luasnya cuma beberapa RT, satu RW. Saya coba tanya jamaah dengan spontan, kalau ada lingkungan satu RW yang luasnya diisi hanya kurang lebih 1000 sampai 1500 KK, ada 400 tentara datang sejak semalam jam 10 malam dan mereka berkeliaran di lingkungan itu, masyarakatnya gembira apa resah? Itu yang terjadi. Dan besok harinya tanggal 11 bulan Februari bulan April 11 April 2016 itu kampung itu di Delco pakai traktor. Dan kalau boleh saya cerita, banyak ibu-ibu yang sedang sholat duha di musola itu ditendang oleh tentara itu, diseret, dibanting, dibuang ke jalan raya. Saya tidak ingin memberikan pemanasan yang terlalu tajam terhadap kelakuan tentara. Memang itu karena dibayar oleh orang Cina. Maka saya cari, karena saya dianggap adalah tenaga ahli dan pakar di bidang PKI, maka saya datangi beberapa jenderal-jenderal aktif yang punya jabatan strategis. Saya tidak sebut nama orang dan kantornya, saya datangi beliau. Saya marah, saya bilang, Jenderal, ini PKI-nya bangkit kok di bawah anak-anak seperti PKI. Rupanya beliau tahu. Ya Ustadz, karena memang di bawah ini kami ini menjadi orang yang serba salah. Sudah sulit keuangan, sulit bisnis, sulit bergerak, dan sulit untuk memerankan diri. Karena senjata yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat maupun TNI secara umum itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada polisi. Polisi hari ini punya senjata-senjata organik yang sangat modern. Jadi kalau sampai ribut polisi dengan tentara, tetap polisi akan habis, tetapi mereka punya senjata yang hebat. Saya tidak ingin lebih jauh, mungkin kita tuntaskan dulu ini, nanti kita dialog bagaimana Cina itu bergerak terus, bagaimana Cina yang kemudian memberikan satu mekanisme sehingga 2% mereka menguasai kita. Jadi kita bisa pahami bagaimana apa usaha orang-orang Cina di masa-masa mereka menghadapi pra kemerdekaan. Kita ingin katakan dengan tegas, tidak ada. Orang Cina itu selalu jadi benalu, selalu bertampil. Di zaman Belanda jadi hamba Belanda, di zaman Jepang Cina pernah dijajah Jepang. Silakan buka sejarah, Cina yang sebesar itu pernah dijajah oleh Jepang. Di zaman PKI, contohnya siapa? Ya Ahok. Ahok itu masuk menjadi Bupati Belitung Timur tahun 2004 lewat partai afiliasi Baperki. Baperki itu Cina PKI.
Jadi dari awal Ahok memang PKI. Jadi ketika dia menggusur kampung pulau di Jakarta Timur, 1.300 warga digusur, apa kata Ahok? Jangan berikan sebutir nasi pun pada mereka, jangan berikan setetes air pun pada mereka. Memang begitu, dia orang. Dan ketika terjadi demonstrasi rutin oleh teman-teman Front Pembela Islam setiap hari Jumat, dan ada kerusuhan pertanggal 13 Oktober 2015, maka anak-anak EV tertangkap 17 orang, 1 orang disiksa dan mati di tahanan polisi 1 orang, dan tidak pernah dibahas. Lalu terjadi rapat di Polres Jakarta Utara. Apa kata Ahok? Polisi, water cannon-nya jangan diisi air, ganti dengan bensin, biar mati semua orang yang demo itu. Itu persis pernyataan Stalin. Aku rela membunuh 30 juta mayat manusia asalkan aku berkuasa. Jadi dalam acara di Mata Najwa, di koran, di media televisi yang bernama Metro TV itu, ya, itu Najwa Shihab bertanya kepada si Ahok, Hok, bagaimana Anda? Oh, biarin saja, biar aja 2.000 orang mati, nggak masalah, yang penting pembangunan Jakarta lancar. Itulah watak orang berpaham komunis. Jadi betul Ustaz Fahim, antum tadi singkat itu menjadi pegangan buat saya. PKI bangkit, tapi kan perdebatan kita selalu memang PKI-nya ada, PKI-nya di mana? Nah, karena saya hari ini sudah terlanjur memberikan tema tentang Cina, saya tuntaskan dulu tentang Cina-nya. Kalau nanti memang jamaah bisa mendalami, mungkin bisa ikut hadir di acara Muhammadiyah atau nanti malam. Tapi kalau mau baca, sempat saya buat ini buku selama 30 tahun saya berkelana, ini saya abadikan, Menangkal Kebangkitan PKI. Ini memuat sistematika gerakan PKI, tahapan-tahapan PKI, 10 langkah kebangkitan PKI. Di sini ada TAP MPRS nomor 25, hasil Kongres Ulama tahun 57, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi bagus buat pegangan para tokoh masyarakat bahwa PKI itu bukan sekedar ada, tapi memang mereka sudah sampai kepada kerja-kerja perjuangan mereka yang cukup serius. Nah, di tangan saya juga ada ADART PKI terakhir. Bagaimana kita berorganisasi bisa menghasilkan ADART? Waduh, luar biasa. Ini hasil kongres yang ke-10 di Magelang tahun 2010, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan, yang ke-9 di Cianjur Selatan, dan hari ini saya tidak menduga Ustadz Fahim itu membuka kalimat komunisme. Memang komunisme cukup sulit masuk ke dalam frame berpikir masyarakat, karena emangnya ada PKI. Yang jelas pernyataan Polda Metro Jaya Muhammad Iriawan yang dia bilang nggak ada itu PKI, mengada-ada saja PKI itu. Yang jawab langsung Riyamizat Triakudu. Apa kata Pak Menhan, Menteri Pertahanan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, dialah PKI. Tolong camkan ya, bukan Alfian loh yang bicara. Alfian cuma mau kasih tahu itu. Ya, untuk nanti detail kita bisa putarkan filmnya nanti di PDM Muhammadiyah saja. Karena kalau dibuka di sini bolak-balik pindah-pindahin slide lama. Ya, artinya pada hari ini saya ingin mengatakan berbicara Cina sebetulnya bicara situasi yang sangat berbahaya. Ya, karena Cina ini bekerjanya mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan. Nah, baik buat jamaah semua, paling tidak saya sudah memberikan pengantar yang tegas bahwa merebut kemerdekaan itu adalah pekerjaan kaum pribumi, bukan orang Kristen. Wah, Ustadz kita kok jadi egois? Tidak egois. Karena dulu orang menjadi pekerja yang jabatannya enak, gajinya besar, mesti masuk Kristen dulu. Logikanya, tidak mungkin orang mengusir calon majikan. Bisa dipahami jamaah? Penting ini saya sampaikan supaya kita jangan, karena sering diperdebatkan, apakah di DPR, apakah di kalangan pembicaraan di forum-forum nasional. Dulu orang mau jadi pegawai Belanda syaratnya masuk Kristen. Jadi kalau ada orang jadi pegawai, jabatannya tinggi, rumahnya besar, gajinya besar,
lalu dia beragama Kristen, lalu dia bilang dia ikut berjuang kemerdekaan. Bohong. Tidak ada. Sama dengan kasus ABRI. Kalau kita mau paham kenapa tentara sejak tahun 60-an ke sini tidak dekat dengan kita, karena ketika Belanda pergi datang Jepang, maka muncullah laskar-laskar rakyat yang sangat dikenal adalah model-model Kenin dan Keibo dan Heiho. Tapi yang paling kuat ada 3, Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Itulah satuan-satuan laskar bersenjata rakyat yang dimiliki di Indonesia. Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Kemudian merubah menjadi TKR, BKR, TRI, TNI. Pada tahun 1952 diadakan registrasi, sehingga tentara-tentara yang sekarang jadi tentara